Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang beberapa kemakruhan yang berkaitan dengan sholat atau sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan yang berkaitan dengan sholat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu makruhatis sholah. Beberapa kemakruhan yang berkaitan dengan sholat. Aksamu makruhatis sholati arba'atun. Kemakruhan yang berkaitan dengan sholat itu dibagi 4. Al-awalu makruhatun min nahiyati makani sholat. Yang pertama, kemakruhan dilihat dari sisi tempat sholat. Asani wa makruhatun min nahiyati halil musolli. Yang kedua, kemakruhan dilihat dari sisi keadaan orang yang sholat. Asalisu wa makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha. Yang ketiga, beberapa kemakruhan dilihat dari sisi menyalahi sebagian sunnah-sunnah atau meninggalkan sebagian sunnah-sunnah di dalam sholat. Ar-rabi'u makruhatun min nahiyati fi'liha. Yang keempat, kemakruhan dilihat dari sisi melakukan sesuatu pekerjaan di dalam sholat selain 3 poin di atas ini. Keterangannya, al-awalu makruhatun min nahiyati makanis sholat. Yang pertama, kemakruhan dilihat dari sisi tempat sholat. Al-awalu as-sholatu fil hammam. Yang pertama, sholat di dalam hammam, kamar mandi. Di sini dijelaskan al-hammamu fi kutubil fikhi huwal mu'addu lil ghusli faqat. Yang dimaksud hammam atau kamar mandi di sini adalah memang murni kamar yang digunakan untuk mandi saja tanpa ada tempat untuk buang hajat. Asani as-sholatu fil maslah. Yang kedua, sholat di tempat membuka baju atau di sini dinamakan maslah. Keterangan lanjutan, maudi'u salkhisiyab ainas iha wa yakunu bil qurbi minal hammam. Yang dimaksud maslah yaitu tempat membuka baju, di sini tempat membuka baju yang dekat dengan kamar mandi. Asalisu as-sholatu fil ma'ton. Yang ketiga, sholat di sekitar tempat minum onta atau hewan peliharaan yang lainnya. Di sini dijelaskan al-ma'tonu, yang dimaksud ma'ton adalah atanul ibil wa huwal mahallul ladzi tanaha ilaihi ba'da syurbiha liyashroba ghairuha aw tashroba hiya saniyan. Yang dimaksud ma'ton di situ adalah tempat sekitar tempat minumnya unta, di mana unta tersebut berpindah ke tempat itu agar unta yang lain bisa minum secara bergiliran. Ar-rabi'u as-sholatu fil majzarah, yaitu sholat di tempat penyembelihan. Sholat di tempat penyembelihan hewan. Al-khamisu as-sholatu fil maqbaratil lati lam tunbash. Yang kelima, sholat di pekuburan yang belum pernah dibongkar atau digali ulang. Itu hukumnya makruh. Sedangkan kalau pernah digali
maka hukumnya tidak sah karena takut bercampur dengan kotoran najis dari jenazah yang telah dikuburkan karena pernah digali, dengan syarat jika tidak sah jika tanpa menggunakan alas. Namun hukumnya tetap sah jika menggunakan alas untuk sholat, tapi tetap termasuk makruh. As-sadisu as-sholatu fil mazbalati. Yang keenam, sholat di tempat pembuangan kotoran hewan. As-sabiu as-sholatu fit thoriq. Yang ketujuh, sholat di jalan umum. Tentu saja ini dilarang karena mengganggu aktivitas orang lain. As-saminu as-sholatu fil kanisah wal bi'ah. Yang ke-8, sholat di dalam kanisah dan bi'ah. Apa itu kanisah? Al-kanisatu muta'abbadul Yahudi wal bi'atu muta'abbadun Nasoro. Yang dimaksud kanisah yaitu rumah ibadah orang Yahudi, sedangkan bi'ah adalah rumah ibadah orang Nasrani. At-tasiu as-sholatu ala sathil ka'bati. Yang ke-9, sholat di teras Ka'bah. Al-ashiru as-sholatu fi batnil wadi ma'atawaku is-suyul. Yang ke-10, sholat di dalam lembah atau jurang, di mana di situ pada waktu memungkinkan datangnya banjir. Al-hadi asyara as-sholatu maudi al-maksi wa mislu kullu maksiatin. Yang ke-11, sholat di tempat pemungutan cukai. Sholat di tempat pemungutan cukai itu dihukumi makruh. Begitu juga sholat di tempat-tempat maksiat lainnya. As-sani asyara as-sholatu fisuki. Yang ke-12, sholat di pasar. As-salisa asyara as-sholatu amama adamiyin yastakbiluhu. Yang ke-13, sholat di depan orang-orang yang sedang menghadapnya. Ar-rabi'a asyara al-iton wa huwa ittikhadul musolli walau imaman maudi'an yusolli fihi wala yantakilu anhu ila ghairihi. Yang ke-14, iton atau jika diistilahkan menetap, yaitu seorang musalli selalu sholat di situ, tidak pernah berpindah dari tempat sholatnya, selalu di situ. Karena disunahkan untuk sholat berpindah-pindah, karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya tempat sholat itu ikut bersaksi kelak di hari kiamat. Al-khamisa asyara as-sholatu musawiyan lil imami fil mauqif. Yang ke-15, sholat menyamai imam di dalam posisinya. Asani makruhatun min nahiyati halil musolli. Yang kedua, kemakruhan dilihat dari sisi keadaan musolli itu sendiri atau orang yang sholat. Awalu as-sholatu hanikon wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Yang pertama, sholat dalam posisi hanikon. Yang dimaksud hanik di sini adalah sedang menahan air kencing, menahan pipis. Asani as-sholatu hakiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid. Yang kedua, sholat
dalam keadaan hakiban. Yang dimaksud adalah menahan BAB. Asalisu as-sholatu hazikon wa huwa alladzi yudafi'ur rih. Yang ketiga, sholat dalam keadaan hazik. Yang dimaksud hazik adalah menahan kentut. Ar-rabi'u as-sholatu hamikon wa huwa alladzi yudafi'ul baula wal ghaita. Yang keempat, sholat dalam keadaan hamik. Yang dimaksud hamik di sini adalah menahan kencing sekaligus BAB. Al-khamisu as-sholatu ta'ikon li ta'ami al-hadir in wasa'al waktu. Yang kelima, sholat dalam keadaan sangat ingin makan, sedangkan makanannya sudah tersedia, dalam keadaan waktu sholat yang masih cukup lama tersisa. Asadisu as-sholatu hafizan wa huwa labisul khuffi ad-dayqi. Yang keenam, sholat dalam keadaan hafiz. Yang dimaksud adalah sholat dalam keadaan menggunakan alas kaki yang sempit. As-sabi'u as-sholatu ghadbanan. Yang ketujuh, sholat dalam keadaan marah. As-saminu as-sholatu mutabi'an. Yang ke-8, sholat dalam keadaan mutabi'an, layaknya orang yang memakai pakaian umroh. Bajunya dimasukkan dari bagian bawah lengan kanan menyelimuti pundak bagian kiri. Itu hukumnya makruh bagi selain orang yang ihram. Atasiu as-sholatu na'isan. Sholat dalam keadaan mengantuk. Al-ashiru as-sholatu mutalassiman lirrajuli wa mutanaqiban lil mar'ati. Yang ke-10, sholat dalam keadaan atau dengan menutup hidung, seperti memakai masker bagi laki-laki dan memakai niqab atau memakai cadar bagi perempuan. Al-hadi asyara as-sholatu maksufar ra'si wal mankibi. Yang ke-11, sholat dengan keadaan kepala terbuka dan juga pundak yang terbuka, tidak memakai songkok. As-sani asyara as-sholatu fi saubin min ghairi ayaj'ala ala atiki syai'an. Yang ke-12, sholat sudah lengkap memakai baju tapi di pundaknya tidak menggunakan sesuatu, semisal serban yang diselempangkan di pundak, maka sunahnya memakai serban. As-salisa asyara as-sholatu fi saubin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi. Yang ke-13, sholat menggunakan baju yang di situ bergambar atau corak-corak yang bisa menghilangkan kekhusyuan, mengurangi kekhusyuan. Ar-rabi'a asyara as-sholatu mustamilan kastimalis somma. Yang ke-14 itu sholat dalam keadaan mustamilan kastimalis somma. Di sini ini merupakan kata istilah, diterangkan di sini di bawah. Qala al-khitabi istimalus somma huwa ayyukhallila badanahu bisaubi summa yarfa'a tarafaihi ala atikihi. Yaitu seseorang memakai baju, tapi di sini tidak dipakai dengan benar, dililitkan di sekitar badan dan tangannya tidak dikeluarkan melalui lubang lengan. Keterangan lebih lanjut, wa min haitsul lughat qala saibul matali istimalus somma idaratus saubi ala jasadihi la yukhriju minhu yadahu
Nuhiya an zalika li anna idza atahu ma yatawaqqahu lam yumkinhu ikhraju yadihi bisur'atin wali annahu idza akhraja yadahu inkashafat auratuhu. Keterangan lebih lanjut tentang istimalis soma, yaitu yang dimaksud adalah melilitkan baju di badan dengan tanpa mengeluarkan tangannya dari lubang lengan, karena itu dihukumi makruh dikarenakan jika terjadi sesuatu dan yang mengharuskan ia mengeluarkan lengannya, maka dia tidak bisa leluasa dengan cepat untuk mengeluarkan lengannya karena dililitkan. Dan juga saat ia berusaha mengeluarkan lengannya, otomatis auratnya akan terbuka. As-sadisa al-khamisa asyara as-sadlu wa huwa ayyulqiya tarafai rida minal janibaini fayusibal ardo, yaitu sholat dengan sadlu. Itu keadaan sorbannya terlalu panjang hingga menyentuh ke tempat sholat. As-sadisa asyara al-isbal wa huwa ayursila saubahu hatta yusibal ardo. Begitu juga makruh sholat dalam keadaan isbal atau menggunakan pakaian isbal, yaitu pakaiannya terlalu panjang, atau mungkin di kebiasaan kita menggunakan sarung terlalu panjang hingga menyentuh tempat sholat, menyentuh lantai. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Untuk kemakruhan yang berkaitan dengan sholat selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang tepat mohon dikoreksi, dan semoga dengan mempelajari beberapa kemakruhan yang berkaitan dengan sholat ini, ibadah sholat kita bisa menjadi semakin sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.